Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Sifat-sifat manusia terbagi jadi dua, yaitu lahir dan batin. Sifat lahir ialah yang berhubungan dan dilakukan dengan anggota jasmani, dan sifat batin ialah berlaku dalam hati atau rohani. Sedang yang berhubungan dengan anggota lahiriah juga terbagi dua, yang sesuai dengan perintah syariat dan yang menyalahi perintah syariat, yang berupa maksiat. Demikian pula yang berhubungan dengan hati juga terbagi dua, yang sesuai dengan hakikat atau kebenaran bernama iman dan ilmu, dan yang berlawanan dengan hakikat atau kebenaran berupa nifak dan kebodohan. Sifat-sifat yang buruk atau rendah ialah hasad, iri hati, dengki, sombong, mengadu domba, merampok atau korupsi, gila jabatan, ingin dikenal, cinta dunia, tamak, rakus, riya, dan lain-lain. Dan dari sifat-sifat buruk ini akan menimbulkan sifat permusuhan, kebencian, merendahkan diri terhadap orang kaya, menghina orang miskin, pandai menjilat, sempit dada, hilang kepercayaan terhadap jaminan Allah, kejam, tidak malu, dan lain-lain. Apabila seseorang telah dapat menguasai dan membersihkan diri dari sifat-sifat yang rendah yang bertentangan dengan kehambaan itu, maka pasti ia akan sanggup menerima dan menyambut tuntunan Tuhan, baik yang langsung dalam ayat-ayat Al-Quran dan yang berupa tuntunan dan contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Dan dengan demikian berarti ia telah mendekat ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ubudiyah atau kehambaan ialah mentaati semua perintah dan menjauhi semua larangan Allah, mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan tanpa membantah dan merasa keberatan. Ingatlah sesungguhnya hakikatnya suluk, yaitu berusaha untuk membersihkan hati dari akhlak yang tercela, lalu dihiasi dengan akhlak yang baik dan terpuji. Dan ini semua tidak akan berhasil kecuali mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa mengetahui sifat-sifat jelek yang ada pada dirinya dan selalu menaruh curiga kepada nafsunya, berprasangka buruk pada nafsunya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Yusuf ayat 53. Ridho dengan nafsu itu menjadi sumber semua kemaksiatan dan lupa kepada Allah, dikarenakan menjadi sebabnya tertutupnya celah dan cacatnya nafsu, sehingga celahnya nafsu akan dianggap baik, dan orang yang ridho dengan nafsunya akan menganggap baik kelakuannya. Orang yang menganggap baik kelakuannya tentu akan lupa kepada Allah, dan sebab lupa itu manusia tidak mau meneliti kelakuannya dan meneliti aib dan celah dirinya, sehingga macam-macamnya kesenangan nafsu menguasai hatinya, dan akhirnya dia terjerumus pada kemaksiatan. Abu Hafs berkata, barang siapa yang tidak menuduh hawa nafsunya sepanjang waktu dan tidak menentangnya dalam segala hal dan tidak menarik ke jalan kebaikan, maka sungguh ia telah tertipu. Dan barang siapa melihat padanya dengan sebuah kebaikan, berarti ia telah dibinasakannya. Al-Junaid Al-Baghdadi berkata, jangan mempercayai hawa nafsumu, walaupun telah lama taat kepadamu untuk beribadah kepada Tuhanmu. Abu Busiri dalam burdahnya berkata, lawan selalu hawa nafsumu dan syaitan, serta jangan menuruti keduanya, walaupun keduanya itu memberi nasihat kepadamu untuk berbuat kebaikan. Tetaplah engkau harus curiga dan waspada.
Sedangkan curiga terhadap nafsu atau tidak ridho dengan nafsu menjadi sumber ketaatan dan ingat kepada Allah. Itu dikarenakan orang yang tidak ridho dengan nafsunya, ia tidak menganggap baik kelakuannya, sehingga ia selalu waspada dan selalu meneliti semua kelakuannya, sehingga nafsunya tidak bisa bebas menguasai orang tersebut. Dan orang yang waspada terhadap gerak-gerik nafsu akan selalu menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, dan itulah yang dinamakan taat kepada Allah. Orang yang tidak ridho dengan nafsunya akan selalu menganggap dirinya belum baik dan akhlaknya masih jelek. Orang seperti ini baik untuk dijadikan sahabat karena sangat banyak manfaatnya bagimu. Kebodohannya tidak akan membahayakan dirimu. Bagaimana akan dinamakan bodoh? Seorang yang telah dapat menahan dan mengekang hawa nafsunya sehingga membuktikan bahwa semua amal perbuatannya hanya semata-mata untuk keridhaan Allah dan bersih dari dorongan hawa nafsu. Sebaliknya, apakah arti suatu ilmu yang tidak dapat menahan atau mengendalikan hawa nafsu dari sifat kebinatangan dan kejahatannya? Dalam sebuah hadis ada keterangan, seorang akan mengikuti pendirian sahabat karibnya. Karena itu, hendaknya seseorang itu memperhatikan siapakah yang harus diambil sebagai sahabat. Sahabat terdekat itu bisa juga dari dimensi diri kita sendiri, dan biasanya tidak kita sadari. Bisa hati, bisa juga nafsu. Jika seseorang berteman akrab dengan hatinya, maka kemungkinan dia akan selamat. Namun jika yang dia jadikan sahabat karibnya adalah nafsunya, maka besar kemungkinannya dia akan celaka, kecuali nafsu yang Allah rahmati. Seorang penyair berkata, barang siapa bergaul dengan orang-orang yang baik akan hidup mulia, dan yang bergaul dengan orang-orang yang rendah akhlaknya pasti tidak akan mulia. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, maka mawas diri dan tetap waspada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.